Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika data tunggal ya. Dalam statistika data tunggal itu ada ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data dulu ya. Di sini ada contoh data hasil tes 10 siswa kelas 11 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Ini datanya masih acak-acakan ya. Nah, kita urutkan dulu supaya nanti mempermudah ketika menentukan median dan ukuran letak data. Ya, jadi ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini data yang akan kita gunakan ya. Langsung saja ke ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau rata-rata. Min atau rata-rata dinotasikan dengan X bar ya. X bar ini dibacanya X bar sama dengan sigma X min dibagi N ya. Sigma X berarti jumlah dari X-nya itu adalah data ini ya. Ini data dibagi N. N itu banyaknya data. Berarti banyaknya data ini ada 10 ya. Banyaknya data ya. Maka X bar adalah jumlah dari data. Kita jumlahkan datanya. 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi banyaknya data. Datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya adalah 10, banyak datanya 10. Maka X bar adalah 3 tambah 3, 6, 11, 17, 23, 29, 36, 43, 51, 60 ya. 60 dibagi 10. Maka X bar atau rata-ratanya adalah 6 ya. Ini untuk rata-rata. Nah, tapi kalau misalkan kalian menemukan soalnya itu statistika data tunggal tapi ada frekuensinya. Misalkan yang ini data ya. Yang ini itu frekuensi ya. Misalkan data 3 itu ada 2 ya, kemudian data 4 itu ada 5 ya, kemudian datanya 1 itu ada 3 misalkan ya. Kalian disuruh menentukan frekuensi rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu berarti kalian harus mengkalikan dulu jumlah dari X dikali F, XI dikali FI ya. Berarti data dikali frekuensi dibagi banyaknya data ya. Banyaknya data itu berarti banyaknya frekuensi ya. Banyaknya, maaf, data ini ya. Banyaknya data yang ini nih, ada berapa datanya ya. Jadi kalian kalikan dulu 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 ditambah 1 kali 3 dibagi banyaknya data ya gitu. Itu kalau data tunggal tapi mempunyai frekuensi yang banyak ya gitu ya. Itu caranya. Oke, langsung aja ke median. Yang pertama, median itu adalah membagi data menjadi 2 sama rata ya, tapi syaratnya harus kalian urutkan dulu datanya seperti yang ini ya. Urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, untuk median itu ada 2 rumusnya. Yang pertama, jika banyak datanya itu, jika datanya ganjil atau banyak datanya itu ganjil ya, jumlah data banyak datanya itu adalah ganjil. Kalau ini kan 10, berarti ini data genap ya. Nah, kalau ganjil berarti banyak datanya itu ganjil ya. Yang kedua, jika datanya genap. Nah, kalau data ganjil berarti rumus mediannya itu adalah setengah dikali N ditambah 1 ya. Tapi kalau datanya genap itu rumusnya adalah setengah dikali X N per 2 ya. X itu data ditambah data N per 2 ditambah 1 ya. Ini untuk data yang genap. Ini kan termasuk data yang genap, berarti kita masukkan ke rumus yang ini coba ya. Median sama dengan setengah X, N-nya itu berapa? X, N-nya itu banyaknya data ya, 10 dibagi 2 ditambah X, N-nya itu 10 dibagi 2 ditambah 1 ya. Berarti median sama dengan setengah
X 10 dibagi 2, 5, ditambah X 10 dibagi 2, 5, ditambah 1, 6. Nah, untuk menentukan mediannya adalah setengah X5. X5 itu berarti data kelima, data yang ada di urutan kelima. Coba kita lihat di sini, data ke urutan kelima itu bilangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bilangan 6. Berarti X5-nya adalah 6. Kemudian X6, data yang ada di posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya ada di angka 6 juga. Jadi posisi kelimanya coba lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. X5-nya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X6-nya juga 6. Jadi ini itu posisinya ya. Median adalah setengah dari 6 ditambah 6, 12. Mediannya setengah dari 6 adalah 6. Tapi bukan nilai mediannya 6 ya, tapi posisi ya. Posisinya itu ada di posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah mediannya ya. Ini mediannya. Nah, sebelah kanan 4 angka, sebelah kiri juga 4 angka. 6 ya. Mediannya itu 6. Oh, oke, mediannya itu setengah posisi dari 5 dan 5 ya. 5 dan 6 berarti ada di angka ke-6. Oke, di sini ya. Kita bagi menjadi 2. 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti mediannya itu ada di tengah-tengah antara bilangan 6 dan 6. 6 ditambah 6 dibagi 2 ya. 6 ditambah 6 dibagi 2 berarti 6 ya. Jadi mediannya itu angka 6 ya. Oke, kalau datanya ganjil misalkan contoh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bagi nih menjadi 2 ya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Kalau secara logika ya, secara logika itu mediannya adalah angka 4 karena membagi data menjadi 2 ya. Sebelah kanan sisanya 2, sebelah kiri juga sisanya 2. Tapi kalau misalkan kita menggunakan rumus setengah dikali n-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya 5 ditambah 1 ya. Median sama dengan setengah dikali 5 tambah 1, 6 ya. Setengah dari 6 itu 3 ya. Nah, 3 ini adalah posisinya ya. Posisi ketiga dari data 1, 2, 3 berarti angka 4 ya. Posisi 3 itu adalah angka 4 ya, sesuai dengan yang tadi kalau kita pakai logika ya, hasilnya 4 gitu untuk median ya. Kalau modus adalah data yang sering muncul atau frekuensinya itu paling banyak ya. Frekuensinya itu paling banyak. Jadi kalau di sini modusnya adalah 6 ya, karena angka 6 itu yang paling banyak muncul, yaitu 6 kali ya modus ini. Modusnya itu 6, angka 6 yang frekuensinya paling banyak. Tapi kalau frekuensi yang paling banyaknya ada 2 atau 3 angka, tulis aja 2 atau 3 angkanya yang sama-sama banyak frekuensinya ya. Nah, itu untuk ukuran pemusatan data. Kita lanjutkan ke ukuran letak data ya. Ukuran letak data itu ada 3. Yang pertama kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 disebut juga kuartil bawah, kuartil 2 disebut juga kuartil tengah atau median ya. Jadi kuartil 2 dan median itu sama. Kuartil 3 disebut juga kuartil atas ya. Oke, ini datanya ya. Datanya harus wajib diurutkan kalau untuk ukuran pemusatan data. Yang pertama kuartil 1. Kuartil 1 itu rumusnya setengah 1/4 maaf. 1/4 ya. N ditambah 1. Nah, ini rumusnya ya. Oke, coba kita cari 1/4. N-nya adalah 10 ya, tambah 1. Berarti 1/4 dikali 11 ya. 1/4 dikali 11 berapa? 2,75. Nah, 2,75 ini adalah posisinya ada kuartil 1 itu ada di posisi 2,75. Coba lihat di sini 2,75 itu berarti di antara posisi 2 dan posisi 3. 1, 2, 3 berarti di sini adanya ya. Nah, berarti ada di sini antara posisi 2 dan posisi 3. Posisi 2 itu bernilai 3, posisi 3 bernilai 5. Jadi
kuartil satunya adalah 3 ditambah 5 dibagi 2 ya. Yang ini nih ya, 3 ditambah 5 dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2. Jadi Ki satunya adalah 4 ya. Jadi 2,75 ini adalah posisinya, bukan nilai kuartilnya. Nilai kuartilnya mah 4 ya. Oke, lanjutkan ke kuartil 2. Ya, kuartil 2 itu median, berarti tadi median itu udah ketemu berapa? 6 ya. Jadi kuartil 2 juga sama 6. Kuartil 2 itu rumusnya 1/2 N ditambah 1 ya. Coba, kuartil 2 sama dengan setengah dikali 10 ditambah 1. Kuartil 2 sama dengan setengah dikali 11. Setengah dikali 11 itu adalah 5,5. Nah, ini posisinya. Posisi kuartil 2 itu ada di posisi 5,5, di mana 5,5 itu ada di posisi antara posisi 5 dan posisi 6 ya, di tengah-tengahnya. Coba kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ini adalah 5,5, posisi 5,5 kuartil 2. Jadi nilai kuartil 2-nya itu di sini 6 sama 6. 6 ditambah 6 dibagi 2 ya. Jadi nilai kuartil 2-nya 12 dibagi 2 adalah 6 ya. Nah gitu ya untuk menentukannya. Jadi kalau menggunakan rumus kalian dapatnya itu posisinya ya. Oke, sekarang kuartil 3. Kuartil 3 itu rumusnya 3/4 dikali N ditambah 1 ya. Coba 3/4 dikali N-nya 10 ditambah 1 ya. Kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali 11. 3/4 dikali 11 itu adalah 8,25 ya. Berarti posisi 8,25 ya. Posisi 8,25 berarti di antara posisi 8 dan posisi 9. Bukan angka 8 dan 9, tapi posisi 8 dan posisi 9. Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini berarti ini posisi 8, ini posisi 9. Kan di sini 8,25 ya posisinya. Berarti di antara posisi ke-8 dan posisi ke-9 ini adalah kuartil 3 ya. Kuartil 3-nya itu angka berapa aja? 7 dan 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 ya. 7 ditambah 8 itu 15 dibagi 2 7,5 ya, 7,5. Jadi kuartil 1-nya 4, kuartil 2-nya 6, dan kuartil 3-nya 7,5. Nah itu untuk menentukan ukuran letak data ya. Jadi yang kita dapat dari rumus ini bukan hasil atau nilai kuartilnya, tapi posisi ada di mana kuartilnya itu ya gitu. Jadi kita harus ngecek lagi ke data. Sekarang kita bahas tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Oke. Ini contohnya masih sama ya, masih contoh yang kita pakai untuk ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Dari hasil tes 10 kelas 11 adalah 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Kemudian kita urutkan dulu ya, urutkan dulu menjadi yang ini. Datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam ukuran penyebaran data, yang pertama kita bahas tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil, di mana dari sesuai dengan data yang kita dapat, yang ini data terbesarnya adalah 9. Jadi jangkauannya data X maksimum, data maksimumnya adalah 9, X minimum, data minimumnya adalah 3. Maka jangkauannya adalah 9 dikurangi 3, 6. Ya, jangkauannya 6. Oke, untuk jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah ya. Bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya, kuartil atasnya itu berapa? Kuartil atasnya itu adalah 7,5 ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Kuartil satunya itu adalah 4 ya, maka jangkauan interkuartilnya 7,5 dikurangi 4 adalah 3,5 ya.
Itu. Sekarang simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan interkuartil. Setengah dari jangkauan interkuartil, di mana jangkauan interkuartilnya itu 3,5. Maka simpangan kuartil itu setengah dari 3,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1,75. Nah, seperti itu ya untuk mencari jangkauan interkuartil dan simpangan interkuartil. Oke, kita lanjutkan ke simpangan rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata atau SR ya, kita notasikannya ya. Sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar per N ya. Dimana kalau ada nilai mutlak jangan lupa ya kita gunakan nilai mutlak ya karena sangat berpengaruh. Kemudian ada sigma, itu tandanya kita jumlahkan semuanya ya. SR adalah simpangan rata-rata, XI-nya data, X bar-nya rata-rata ya, N-nya banyak data ya. Datanya yang ini ya, kita ambil dari yang tadi yang sudah kita dapat soal yang sama. Oke, lanjutkan. SR sama dengan, karena sigma berarti kita jumlahkan nilai mutlak XI. XI-nya itu data. Kita ambil data yang pertama itu 3. X barnya itu adalah berapa ya? 6. Ya, X bar rata-ratanya itu 6. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Kita masih menggunakan contoh yang sama ya. X bar atau rata-ratanya 6. Berarti nilai mutlak 3 dikurangi 6 ditambah. Data yang kedua juga 3. Berarti 3 kurangi 6 juga. Tambah data yang ketiga 5. 5 kurangi 6 ditambah data yang keempat 6. 6 kurangi 6. Lanjutkan sesuai dengan ini ya. Sesuaikan 6 kurangi 6 ya. Kemudian nilai mutlak 6 kurangi 6 ditambah nilai mutlak 7 kurangi 6 ditambah ke pinggir deh ke sini ya supaya lebih kelihatan. 7 kurangi 6 ditambah nilai mutlak 7 kurangi 6 ditambah nilai mutlak 8 kurangi 6 ditambah nilai mutlak 9 kurangi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dibagi N. N itu adalah banyak data ya, dibagi N. Banyak datanya adalah 10 ya. Bisa dilihat juga di soalnya ini aja ada 10 banyak datanya. Oke, SR sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 6 berarti min 3 ditambah min 3 juga 5 dikurangi 1 min 1 ya, 6 dikurangi 6 0 ya. 6 dikurangi 6, 6 dikurangi 6 ada 3 0 ya, kita tulis 1 aja, tapi khusus 0 aja ya. Kalau bilangan yang selain dari 0 kalian harus tulis meskipun itu ada 2, 3, meskipun ada 8 ya. Bilangan yang sama kalau itu bukan 0 kalian harus tulis semuanya ya. Karena ini 6 kurangi 6, 6 kurangi 6, 6 kurangi 6 kita tulis aja 1. Kemudian 7 dikurangi 6 1. 7 dikurangi 6 1 lagi, ini satunya ada 2 karena 7 dikurangi 6 nya ada 2, ditambah 8 dikurangi 6 2, ditambah 9 dikurangi 6 3 ya. Jangan lupa ini itu bentuknya nilai mutlak dibagi 10 ya. Nilai mutlak dari min 3. Kalau konsep nilai mutlak berarti mempositifkan bilangan ya. Kalau di sininya min 3 maka jadi positif 3, ini min 3 jadi positif 3 juga, min 1 jadi positif 1, 0 tetap 0, yang positif tetap positif ya, 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, dibagi 10. Oke, SR sama dengan 3 ditambah 3 6 tambah 1 7 tambah 0 7 tambah 1 8 tambah 1 9 tambah 2 11 tambah 3 14, jadi 14 dibagi 10, maka SR-nya adalah 1,4 atau simpangan rata-ratanya adalah 1,4. Nah itu ya untuk mencari simpangan rata-rata. Oke, kita lanjutkan ke ragam atau varian ya. Soalnya masih sama ya. Hanya untuk rumus ragam atau varian itu dinotasikan sebagai S pangkat 2 sama dengan sigma dari dalam kurung XI kurangi X bar dibagi N ya. Di sini pakai tanda kurung. Kalau yang tadi simpangan rata-rata itu pakai nilai mutlak. Kalau ini menggunakan tanda kurung. Rata-ratanya tadi 6, banyak datanya 10 ya, supaya gampang. Oke, ragam adalah jumlah dari
XI dikurangi X bar. Ini ya datanya. Berarti data yang pertama adalah 3 dikurangi X barnya 6 ditambah ya. Oh, ada pangkat 2 kalau nggak salah ya, maaf. Untuk ragam itu XI dikurangi X bar kuadrat ya. XI dikurangi X bar kuadrat. Ini ketinggalan kuadrat ya. Kuadrat ya. Ini kuadrat. Ditambah data yang kedua 3 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat, karena 6-nya ada 3 kali ya. Kemudian 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 kurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat. Satu lagi 9 dikurangi 6 kuadrat ya. 9 dikurangi 6 kuadrat. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 10 ya. Oke, ragam adalah 3 dikurangi 6 min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 5 dikurangi 6 min 1 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 0 kuadrat, karena ini 0 ada 3 ya. 6 kurangi 6 6 kurangi 6 6 kurangi 6 kita tulis 1 aja karena angkanya 0. Kalau bukan 0 angkanya jangan ditulis 1 aja ya, harus ditulis semua. Kemudian 7 dikurangi 6 1 kuadrat. Kemudian yang satu lagi 7 dikurangi 6 1 kuadrat. 8 dikurangi 6 itu 2 kuadrat. 9 dikurangi 6 3 kuadrat ya, dibagi 10. Nah, S kuadrat sama dengan min 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 1, min 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dibagi 10 ya. Oke. S kuadrat atau ragam ya. Ragamnya 9 dikurangi 9 ditambah 9 18 ditambah 1 19 ditambah 0 19 ditambah 1 20 21 25 34 ya. 34 dibagi 10 jadi ragamnya adalah 3,4 ya. Ragamnya 3,4. Oke, satu lagi ya, F itu adalah simpangan baku ya. Simpangan baku. Simpangan baku itu notasinya S ya. Rumusnya itu adalah S dari S kuadrat atau akar dari S kuadrat atau akar dari ragam ya. Nah, akar dari ragam. Jadi simpangan baku adalah ragamnya berapa? Ragamnya 3,4. Berarti akar dari 3,4 ya. Jadi untuk menentukan kalau kalian mau menentukan simpangan baku, maka kalian harus mencari dulu ragamnya ya, baru kalian akan menemukan simpangan baku, karena simpangan baku itu akar dari ragam. Akar 3,4 adalah 1,84 ya. Oke, jadi itu untuk ragam dan simpangan baku ya, materi ukuran penyebaran data. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.